pertobatan Paulus. Ya, saudara, kalau bicara mengenai Paulus, kita sukar menggambarkan rupa Paulus itu kayak apa sih? Ya, karena apa ya? Memang belum ada seni lukis warna pada masa itu. Yang ada cuma ukir ya zaman itu, relief lah begitu ya. Dan ini ada gambar yang didapatkan dari Vatikan. Ya, kalau saudara mau lihat, ini ada gambar di gereja Vatikan menggambarkan Paulus kayak gini. Ya, itu di Vatikan ada patung-patung rasul-rasul dan ini Rasul Paulus. Ya, nggak tahu kenapa dibikin bawa pedang begitu ya. Apakah dia prajurit, apa tidak, padahal dia adalah orang Yahudi asli. Kalau bicara mengenai Paulus, maka saya pelajari di Alkitab itu Bapak Ibu, ada 3 tahapan kehidupan yang dilalui Paulus. Sehingga dia menjadi seorang Rasul Tuhan yang luar biasa. Tahapan pertama itu bicara mengenai tahapan masa lalu. Tahapan masa lalu. Siapa Paulus di masa lalu? Alkitab katakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Ya. Dan aku dalam Kisah Rasul 22 ayat 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Bayangkan itu. Sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya. Kisah Rasul 26, 10-11 Alkitab katakan, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Saya kasih bold ya, memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, saya kasih bold. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ayat berikutnya, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka. Jadi orang Kristen sedang kebaktian, mereka Paulus masuk dengan timnya, dia siksa orang Kristen pada saat itu. Jadi kalau gereja dibubarkan jangan heran, Paulus itu siksa orang kebaktian. Ya, menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Itulah foto Alkitab tentang masa lalu Paulus. Ya. Saya cepat aja karena waktunya 40 menit. Mari saya daftarkan masa lalu Paulus, slide berikutnya. Ya. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, mudah bagi kita mengenali dosa masa lalu kalau itu bicara mengenai dosa moral. Berzina, selingkuh, gampang mendeteksinya. Atau mencuri gitu ya, mencuri, pukul orang. Itu gampang mendeteksi dosa-dosa kayak gini. Tapi kalau saudara lihat Paulus, ini luar biasa. Dia itu bukanlah orang amoral. Bukan, dia bukan kriminal. Dia Farisi. Tahu saudara Farisi? Farisi adalah adalah kelompok elit dalam dunia spiritualitas Yahudi. Mereka itu 70 orang. Kelompok elit. Dan dari 70 ini bisa ada layer dalam kehidupan saya, ada layer. Ada menengah, ada bawah, ada menengah, ada atas. Dan Paulus ada pada level atas orang Farisi pada masa itu. Ya. Jadi dia orang percaya Yahweh ini, bukan orang sembarangan. Dosanya enggak ada, yang receh-receh enggak ada. Nanti saya terangkan sama saudara ya. Dan dia minta surat dari para imam kepala untuk menangkap orang Kristen, untuk paksa, untuk pukuli, untuk penjarakan, untuk bunuh. Enggak ada dosa keji yang dilakukan berkaitan dengan moral, enggak ada. Tapi rupanya ada dosa yang mengerikan. Dan kadang-kadang ini dalam kehidupan orang Kristen masih ada. Pertama, dosa masa lalu Paulus, dia merasa diri paling benar. Itu dosanya pertama. Merasa diri paling benar, orang salah. Dia Farisi, dia Yahudi asli, dia merasa paling benar, orang Kristen salah. Kalau sudah begini Bapak Ibu sudah repot. Akan memandang yang lain salah, enggak benar. Yang lain itu merusak saja. Sayalah yang paling benar. Saya yang paling benar. Yesus itu salah. Para murid itu salah. Orang Kristen itu salah.
merasa diri paling benar, itu dosa pertama Paulus. Ya. Tapi nanti ini ditinggalkan sama dia. Ini dilepaskan sama dia kalau dia nanti bertobat. Jadi kalau bicara mengenai jalan pertobatan Paulus, mari deteksi dosa-dosa Paulus yang semut, yang halus, yang gak kelihatan di permukaan tapi berbahaya. Yaitu pertama, gak pernah merasa salah, merasa diri paling benar. Saya mau tanya, ini banyak gak dalam kehidupan orang percaya sekarang ini? Banyak gak? Banyak. Merasa diri paling benar. Kalau orang merasa diri paling benar, orang lain yang salah. Dan kalau ditegur dia ngambek, gak terima dia. Kalau dinasihati gak terima dia. Kalau diberitahu mendingan dia mundur, dia keluar. Ya, dosa pertama merasa paling benar. Itu berbahaya Bapak Ibu. Amin. Amin. Itu masa lalu Paulus loh. Jadi kalau ada itu dalam diri kita, tolong ditinggalkan. Itu masa lalu. Amin. Tolong dibuang jauh-jauh. Yang kedua dosanya, benci buat orang yang beda keyakinan. Benci dia. Dia Farisi Yudaism. Orang Kristen percaya Yesus. Oh, dia benci sama dia. Kalau yang beda harus dikerjain. Yang beda harus disudutkan. Yang beda harus ditekan. Benci buat yang berbeda keyakinan. Bapak Ibu, Anda tidak bisa memenangkan orang lain dengan kebencian. Sekalipun Anda benar. Ya Pak ya? Gak bisa kita menangkan orang lain. Yang berbeda suku, berbeda sosial, beda keyakinan sekalipun. Anda tidak bisa memenangkan orang itu dengan kebencian. Gak bisa. Gagal kita Bapak Ibu. Engkau harus seperti Yesus. Yang baik sama orang yang jahat dan orang baik. Amin ya. Baik sama orang Israel maupun orang Kanaan. Kan banyak kan orang-orang Kanaan disembuhkan oleh Yesus kan di kitab-kitab Injil-Injil. Baik sama orang yang strata biasa, bahkan seorang ahli Taurat dia baik. Dia baik sama orang Yahudi, dia baik sama orang Samaria. Yesus baik. Dosa Paulus itu satu, benci sama orang yang berbeda keyakinan. Itu dosa masa lalu Paulus. Apalagi saudara konteks Indonesia loh. Kita ini negara paling heterogen. Amin ya. Jadi kalau beda dikit jangan benci Bapak Ibu. Coba hargailah perbedaan. Hormati perbedaan. Yang ketiga, kasihi orang yang berbeda. Baru Anda bisa menangkan dia. Kalau enggak bisa kita menangkan Indonesia untuk Tuhan. Amin. Amin. Dan karena ini nanti, maka Tuhan akan utus Paulus untuk menjadi rasul orang-orang non-Yahudi. Ya Pak ya? Karena Tuhan tahu dia punya penyakit benci. Tuhan katakan, aku akan jadikan kau rasul buat orang non-Yahudi, kata Tuhan. Yesus yang ngomong langsung. Karena Tuhan lihat penyakit ini. Dia benci. Tuhan suruh di mana penyakit Paulus, di sana Tuhan jebloskan dia. Menjadi rasul buat orang-orang non-Yahudi. Orang Romawi, orang Yunani, orang-orang lain, orang-orang Asia, orang-orang Eropa. Dia akan menjadi rasul di luar Yerusalem. Karena Tuhan lihat ini masalah dia. Benci sama berbeda keyakinan. Yang ketiga, pergunakan kekuasaan semenang-menang. Ya, tadi di slide sebelumnya saya beri memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Saya kasih tebal tadi itu ya. Dia pergunakan kekuasaan semenang-menang. Jadi ketika dia dapat surat sakti dari imam kepala untuk menangkap, untuk menjarakan, untuk membunuh, membinasakan, mencelakakan, dia pakai itu dengan keras. Dia pakai dengan ketat, dia pakai dengan arogan. Ini surat nih kekuasaan, gue sikat dah katanya. Yang gue sudah dapat otoritas, gue kerjain dah ini. Itu dosa. Masa lalu Paulus semena-mena sama orang-orang kecil yang tak berat. Karena pada masa itu kekristenan itu Bapak Ibu keyakinan yang baru tumbuh. Ya, sementara negara Romawi dengan agama Romawi kuat, tapi Yahudi sudah kuat, Yudaism. Sementara dari komunitas Kristen ada yang percaya Yesus, seperti sekte baru dalam agama Yahudi. Mereka masih kecil. Dan bagi Paulus ini perlu diajar, ini perlu dididik, ini perlu dihukum. Maka dia minta surat
dari imam-imam kepala untuk kerjain yang kecil ini. Saya tahu Bapak Ibu satu kali akan punya jabatan, entah di kantormu, di perusahaanmu, di pekerjaanmu, dan salah satu permainan jabatan adalah kekuasaan. Mengapa dalam pemilu nanti orang berebut menjadi legislatif, eksekutif? Kenapa? Karena di balik jabatan ada kekuasaan. Dan kalau sudah duduk, Anda mau apakan itu kekuasaan? Mahatma Gandhi pernah katakan, kalau engkau ingin lihat karakter seorang, berikan dia kekuasaan. Katanya kalau orang masih kecil, setia, wajar. Orang masih enggak punya apa-apa, taat, wajar. Orang masih kecil, manut, wajar. Tapi coba beri kekuasaan, engkau akan kelihatan karakter dia sesungguhnya. Apakah orangnya beringas? Apakah orangnya keras? Atau apakah orangnya otoriter? Yang enggak setuju sama gue tebas dah. Yang bandel-bandel gue sikat dah. Itu dosa masa lalu Paulus. Abuse power kata orang bule. Bapak Ibu yang punya jabatan di gereja, jangan semena-mena. Tuhan kasih kau jabatan di gereja untuk melayani. Amin. Dia bilang, kamu gak tahu saya majelis. Bukan untuk itu kau dikasih Tuhan majelis. Kalau saya gak tanda tangan kan gak bisa jalan nih program kamu. Makanya kamu hormati saya dong. Tunggu dulu. Bapak Ibu dikasih jabatan apalagi di gereja untuk melayani. Bukan petantang petenteng, amin. Kalau kau jadi koordinator ibadah, gak senang singer sama kau kalau enggak nih gue coret dah, gak jadi singer. Gak senang pemain musik, lu gak gue jadwalin deh, karena lu gak cocok kamu. No. Tuhan kasih engkau jabatan, bukan untuk semena-mena, untuk melayani, amin. Itu dosa masa lalu. Jadi kalau sewenang-wenang itu dosa masa lalu Paulus. Selanjutnya dia merancangkan kejahatan. Ya, merancangkan kejahatan. Di bagian akhir dari Kisah Rasul 26 ayat 11 dikatakan, bahkan sampai ke kota-kota asing dia mengejar orang-orang Israel. Bayangkan ya Bapak Ibu, dia kan di Yerusalem kan, dapat aturan, dalam negeri aja dong dia diurus. Ngapain pergi ke Efesus, itu kan daerah Romawi. Ngapain pergi ke Tesalonika, ngapain pergi ke Korintus, ngapain? Itu sudah negara orang. Daerah dia itu Yerusalem, ya dong, Nazaret, Bethlehem itu aja Israel sekitar Bitania paling Samaria, itu ada area kerjanya dia. Karena sudah dengki Bapak Ibu, dia kejar, dia dengar di sana ada orang Kristen, dia pergi ke sana, nggak ada kerjaan itu. Dan biasanya Bapak Ibu, kalau engkau jalan jauh pasti kau planning dulu, ya Pak ya. Kalau engkau mau pulang kampung kemana, ke Surabaya, kau mau jalan-jalan ke Bali, di planning dulu nggak? Ya kan, beli tiket dulu, ya Pak ya. Baru cari hotel, di booking dulu hotelnya. Di sana cari travel, sewa mobilnya. Mungkin saudara sudah plot, restoran mana yang kau kunjungi. Saudara sudah incar tempat-tempat wisata. Jadi segala sesuatu yang nunjau di sana di planning dulu. Dan saya percaya ketika dia incar orang-orang Kristen di kota-kota asing. Dia sudah planning itu baik-baik. Bagaimana nangkapnya, bagaimana menjarakannya, bagaimana memukulnya, bagaimana membunuh. Dia sudah planning dengan baik. Nah perhatikanlah Bapak Ibu. Dalam dunia tindak hukum pidana, kejahatan berencana itu hukumannya paling berat. Ya Pak ya? Kejahatan berencana itu hukumnya paling berat. Jadi kalau ada orang terbunuh, dicari sama penyidik. Ini sudah di planning gak 2 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu? Udah diatur gak strateginya? Kalau kecium itu berat loh hukumnya. Tapi kalau memang mungkin kelempar pisaunya lepas dan tiba-tiba atau nabrak tiba-tiba. Gak ada unsur latar belakang ketidaksenangan. Nah itu kejadian, itu ringan Bapak Ibu. Jadi setiap kejahatan yang tidak terencana ringan. Tapi kalau terencana berat dia. Minimal 20 tahun, minimal seumur hidup. Terakhir ditembak mati. Hukuman mati. Itu dalam dunia hukum pidana. Setiap kejahatan yang terencana berat hukumnya. Gak heran sebelum si Paulus buat itu ditangkap nanti di jalan ke Damaskus. Ya Pak ya? Sebelum niatnya nyampe nanti ketika jalan ke Damsik. Ditangkap Tuhan dia karena berbahaya itu. Saudara, engkau tidak akan bisa lepas berbeda pendapat dari orang. Engkau tidak akan bisa lepas bergesek dengan orang lain. Engkau tidak akan lepas diomongin orang. Enggak.
Bahkan engkau tidak lepas, nanti orang bisa sikut engkau. Baik di mana saja, di kantor, di gereja, sama aja lah. Selama engkau dalam kelompok sosial. Engkau tidak lepas maaf diomong orang, difitnah orang. Engkau tidak lepas maaf kata, engkau ditusuk orang dari belakang. Engkau tuh ditusuk. Maaf, engkau tidak lepas jangan-jangan namamu dijual orang. Dan lihat, ketika kau tahu itu Tuhan mau lihat responmu terhadap itu. Perhatikan itu. Ketika yang tidak baik terjadi kau alami, Tuhan mau lihat responmu. Apa kau mau balas, atau kau atur strategi dulu, atau kau buat rencana dalam otakmu, yang penting harus tersingkir aja. Dia gak tahu siapa gua ya. Saudara akan bikin planning, dan biasanya permainan pemimpin katanya kalau gak senang sama seorang kecil, dia akan main wayang, menyingkirkan orang itu pakai tangan orang, padahal dia yang kerjain. Ya. Itu banyak intrik-intrik kayak gitu. Tapi Alkitab katakan itu dosa masa lalu Paulus. Jangan rencanakan yang jahat sama orang kalaupun orang sudah jahat sama saudara. Amin. Amin. No, itu dosa masa lalu. Itu hidup pra pertobatan. Ya. Lalu perbuatan tak pantas. Ya, perbuatan tidak pantas. Ya. Di dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka. Itu perbuatan, itu dosa Paulus. Begini, kalau orang buat jahat di night club wajar gak? Wajar? Wajar. Orang mabuk-mabukan di kafe wajar gak? Jadi kalau buat dosa di tempat-tempatan pantas wajar gak? Wajar. Tapi kalau buat dosa di tempat yang tidak pantas itu bermasalah. Dikatanya menyiksa di mana? Di rumah ibadat. Di rumah ibadat itu harus ibadah. Menyembah Tuhan bukan rencanain. Bukan pukul orang. Bukan hancurkan orang. Bukan bubarin orang. Bukan siksa orang. Dia melakukan sebuah tindakan kejahatan di mata Tuhan. Berbuat jahat di tempat yang tidak pantas. Itu dosa di mata Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja, pastikan satu hal. Saudara datang ke gereja ini tempat yang pantas. Perbuatlah yang pantas di tempat yang pantas. Karena di sini ada Tuhan. Amin. Jangan bawa pikiran niku-niku ke gereja. Jangan bawa mulut tipu-tipu ke gereja. Jangan buat intrik-intrik di gereja. Maaf, jangan bermain politik di gereja karena ini tempat kudus. Kalau itu salah Tuhan tahu itu dosa masa lalu Paulus. Enggak boleh berbuat yang tidak pantas di tempat yang pantas. Amin. Jadi sebelum saudara datang ke gereja hari Minggu, mau ibadah, mau melayani, tanya hatimu. Tuhan, saya mau datang ke tempat kudus. Kuduskanlah Tuhan pikiran saya. Kuduskanlah mulut saya Tuhan, kuduskanlah hati saya. Agar yang tidak salah yang terjadi di tempat yang kudus. Saudara doa baik-baik. Sebelum kau datang ke tempat yang kudus, doa baik-baik. Berpikir yang baik. Berbicara yang baik. Punya sikap hati yang baik. Punya attitude yang baik. Karena ini tempat yang pantas. Rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Amin. Kalau enggak, dosa Paulus kita ulangi. Kita buat yang tak pantas di tempat ibadah. Dan lawannya adalah Tuhan. Bukan manusia. Kita berurusan kepada Allah pencipta Allah. Karena saya pendeta, saya gak pernah risau buat orang neko-neko di gereja. Karena saya tahu, ntar lu urusannya sama Tuhan kok. Gak pernah Pak. Dalam pengembalaan saya gak pernah risau. Sama orang yang pikiran, gak pernah saya. Karena apa? Ini gereja saya coba pelayanan tulus. Kalau dia gak tulus, dia sama Tuhan nanti urusannya. Gak ada urusan saya itu. Karena saya tahu hukum ini. Ketika you lakukan sesuatu yang tak pantas, maka engkau berhadapan pada sang pemilik tempat namanya Tuhan. Amin ya. Namanya Tuhan. Dosa yang terakhir, senang mencelakakan dan membunuh. Ini enggak usah saya jelaskan karena di sini saya rasa enggak ada yang bunuh. Tapi mencelakakan orang lain, mungkin ada. Itu fase. Makanya saya bilang tadi di awal Bapak Ibu, kalau mendeteksi dosa berzina gampang. Mendeteksi dosa mencuri gampang. Tapi untuk mendeteksi merasa paling benar tidak mudah. Itu PR kita. Mendeteksi dosa benci pada perbedaan gak mudah. Itu PR kita.
Mendeteksi dosa menggunakan kekuasaan semena-mena enggak mudah. Itu PR kita. Mendeteksi dosa merancangkan kejahatan. Saudara sudah planning, itu tidak gampang. Karena enggak kelihatan itu, enggak kelihatan Bapak Ibu. Membuat dosa perbuatan yang tak pantas di tempat suci. Itu juga susah. Ya, susah itu. Itu bicara motif saudara. Lalu senang mencelakakan, membunuh ini gampang dideteksi. Jadi mari belajar dari Paulus. Dosa-dosa ini mohon dianggap masa lalu, buang jauh-jauh dari hidup saudara. Amin. Amin ya. Buang jauh. Siapapun Anda dan saya. Buang jauh-jauh. Baru fase kedua, itu namanya pertobatan. Slide berikutnya. Ini fase kedua Paulus ya. Fase kedua Paulus. Wah. Waktu saya sudah kejepit. Karena saya orang on time biasanya. Saya harap cepat ya. Fase pertobatan. Fase pertobatan itu ada momen di mana Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu. Kalau saudara lihat gambarnya, lihat gambar itu ya. Saya coba cari-cari apa sih gambar. Dia sedang jalan lalu ada sinar dan dia melihat Tuhan. Ayat 1 Korintus 15 ayat 8 dikatakan. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi ketika dia mau ke Damsik, ada sinar menerpa Paulus, lalu dia lihat Yesus dalam kemuliaan dan Tuhan ngomong sama dia, Saulus, Saulus, ya Tuhan kau siapa katanya? Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, dia dialami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ titik balik pertobatan daripada Paulus. Slide berikutnya ya. Kisah Rasul 19:3-5 dikatakan demikian. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya mancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, sejak saat itu Bapak Ibu, maka Paulus menjadi pribadi yang berbeda. Slide berikutnya, dalam Kisah Rasul 9 ayat 20 sampai 21, Alkitab katakan ketika itu juga terjadi perubahan. Ketika itu adalah perubahan yang cepat. Kata ketika itu juga, itu perubahan yang cepat. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem yang mau binasakan barang siapa yang manggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan bawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Dan ini deskripsi pertobatan Paulus. Slide berikutnya, ini deskripsinya. Ya. Pertama Bapak Ibu, dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, dalam perjumpaan dengan Tuhan dia melihat Tuhan. Ya, he saw God. Dan bukan hanya melihat Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan. Dan bukan hanya mendengarkan suara, dia memahami tugas dari Tuhan. Nanti dia akan menjadi rasul buat bangsa-bangsa non-Yahudi. Dia tahu tugasnya dalam pertobatan. Ya. Yang ketiga dia mengalami perubahan hidup. Selanjutnya dia mengalami perubahan. Ketika itu juga dari memburu orang kita menjadi pemberita Injil. Baru dia muliakan dan memberitakan Tuhan. Jadi paket pertobatan Paulus itu seperti ini. Banyak orang bertobat kan datang altar call ke depan. Dapat ya altar call ke depan nanti dibaptis Islam. Pikir sudah. Mau Paulus lengkap dia. Berjumpa dengan Tuhan. Saya mau tanya, kapan terakhir kali Anda merasa berjumpa dengan Tuhan? Anda harus mengalami pengalaman spiritual dalam pertobatan. Kalau enggak kuat dasar pondasi pertobatan saudara. Mengapa banyak orang mundur jadi orang Kristen, banyak orang malas ke gereja? Karena dia tidak punya momen pertobatan berjumpa pribadi dengan Tuhan secara spiritual. Ada yang salah di sana. Kalau engkau belum pernah mengalami perjumpaan pribadi spiritual, maka Tuhan tidak berkesan bagi saudara. Maka yang lain berkesan, maka jabatan berkesan, pacar berkesan, dunia berkesan, pekerjaan berkesan. Tuhan tidak, itu yang akan terjadi. Jadi jangan heran orang mundur ke gereja. Karena Tuhan tidak dialami secara pribadi, secara spiritual. Maka Tuhan tidak mempesona dia. Dia gampang mundur pelayanan, wajar. Karena apa? Dia belum berjumpa mengalami Tuhan. Coba engkau mengalami Tuhan. Gak akan mudah kau mundur daripada dia. Karena begitu mempesonanya Tuhan. Amin. Amin.
Saya di pelayanan di sebuah gereja, ada bapak itu yang suka niku-niku nanya, Pak Tuhan tuh kok gini sih Pak? Tuhan tuh ada gak sih Pak? Kalau Tuhan yang ada kenapa ya niku-niku gitu loh. Padahal dia sudah ikut Tuhan dari sekolah minggu. Umurnya sekarang sudah 64 tahun. Pak saya sedang ada di persimpangan antara mati dan hidup itu kalimat persimpangan itu. Lalu saya bilang gini, Pak gini aja deh Pak. Coba kau berdoa baik-baik. Minta Tuhan nyatakan dirinya. Doalah Tuhan kau tuh ada apa enggak sih? Kau doa baik-baik saya bilang. Jangan pakai inimu. No. Kalau engkau mengalami Tuhan secara pribadi, itu pengalaman gak bisa dideskripsikan. Nah kalau orang tanya bagaimana pertobatanmu, bilang kau berdoa agar kau bertobat. Karena capek gue jelasin. Iya Pak ya. Contoh kalau saudara liburan ke Bali orang tanya, ke Bali itu naik apa sih? Mendaratnya di mana sih? Naik Grabnya gimana sih? Oh tanya, bilang udah lu capek deh, lu ke Bali aja sono biar lu tahu apa yang gue rasakan. Pas saudara, lu ke Bali aja nanti lu tahu dah apa yang gue alami. Gitu juga pertobatan, gak bisa dijelaskan. Bilang sama, lu mau bertobat ngalami, lu percaya Tuhan deh. Gue bantu doa bilang. Tidak bisa dijelaskan. Dan itu buat Anda tidak mudah untuk mundur. Daripada Tuhan. Gak gampang ngambek. Karena Allah, karena Tuhan begitu mempesona. Amin. Dan yang luar biasa, ketika Paulus bertobat, dia tahu tugasnya setelah dia bertobat. Nah, di situ banyak orang yang gagal. Ketika bertobat, ya udah rajin gereja. Tugasmu nggak tahu. Oh, Paulus tahu. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan ngomong, tugas lu ini. Dia tahu paham tugasnya itu sampai dia tutup mata. Dan dia hidup di sana. Banyak orang gak tahu. Setelah bertobat tugasmu apa dari Tuhan? Ya udah bertobat aja. No. Jangan heran banyak orang yang baru bertobat. Dan tidak tahu tugasnya kembali pada dosa lama. Ada majelis gereja saya. Dia dulu men's camp gitu ya. Katanya banyak pendeta-pendeta, banyak pengurus-pengurus gereja itu mengalami Tuhan sampai muntah-muntah, mengaku dosa segala macam. 3 bulan balik lagi ke dosanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa tugas khusus dari Tuhan setelah dia pertobatan. Dan doa saya buat Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mengalami Tuhan dalam hidup saudara, dalam pertobatan. Kalau tidak berdoa baik-baik. Ya. Dan saya mau katakan Tuhan itu hidup. Saya mengalami Tuhan dari usia 6-8 tahun. Jadi saya tidak pernah mengenal pasang surut kerohanian. Saya gak kenal kata pasang surut kerohanian. Gak pernah. On fire aja. Dari sekolah minggu, kecil. Saya gak pernah dengar istilah ngambek sama Tuhan tuh. Saya gak tahu istilah ngambek sama Tuhan. Saya gak pernah malas atau kecewa itu enggak. Saya gak pernah mengenal nama istilah kecewa. Gak pernah. Sulit banyak, masalah banyak saya alami, banyak. Rintangan berat. Tapi kata malas, mundur, no, enggak ada. Karena Tuhan begitu mempesona. Ada satu pergumulan, baru yang lalu saya bilang, Tuhan tolong jawab saya dalam mimpi. Malam saya berdoa, malamnya Tuhan kasih mimpi ngomong Tuhan sama saya. Itu luar biasa, dia Allah yang hidup, berdoalah kau. Dia hadir, dia bekerja. Yang terakhir, 5 menit lagi. Fase masa lalu, fase pertobatan. Yang ketiga itu namanya fase pengabdian hidup. Slide berikutnya. Ya. Banyak orang Kristen itu hanya berhenti masa lalu sama pertobatan, lalu selesai. Lalu dia rajin ibadah, di situ. Oh Paulus enggak, dia masuk pada fase ketiga yang paling berat dari fase kehidupan pertobatan, yaitu pengabdian. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Itu yang paling berat. Ya. Dan Alkitab katakan 1 Korintus 15:10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Jadi setelah dia bertobat bukan ongkang-ongkang kaki, dia kerja lebih keras. Amin. Kerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Slide berikutnya ya. Pengabdian hidup 1 Korintus 16:8-9 dikatakan demikian. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentangnya. Ayat terakhir Bapak Ibu, ya.
Filipi 1 ayat 21-22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ya. Saya khotbah saya dengan mencari bangsa yang paling pekerja keras di dunia. Rupanya masih tetap Jepang. Jepang masih nomor 1 bangsa pekerja keras. Indonesia masuk yang bawah menengah. Indonesia itu udah santai malas. Makanya jam 10 udah mikirin makan siang. Jam 10 dia udah mikir makan siang. Gue mau cari apa? Cari di Shopee. Jam 10 udah makan siang di otaknya. Nanti makan siang sampai tengah 2 masih kantor, ngobrol dulu. Nanti beres-beres meja jam tengah 4, jam 5 kurang, lari kayak jet dia. Nah, itu Indonesia. Ada teman saya, dia kerja sama orang Jepang, ketika makan siang sama orang Jepang, dia bilang, ya Pak Eka katanya, Indonesia lucu, kenapa lucu? Indonesia kalau makan berkeringat, kerja tidak berkeringat tuh katanya. Kalau makan Indonesia itu berkeringat, tapi kalau kerja gak keringat katanya. dia heran sama Indonesia. Orang Jepang itu saking punya attitude kerja keras, mereka menjadi negara maju pada tahun 80-an. Negara maju mereka. Nanti tahun 90-an Korea Selatan ngikut. Ya kalau Cina sudah hebat lah. Indonesia katanya 2040 kita menjadi negara maju. Kita doakan ya. 2040 kita menjadi negara, kita doakan. Biar keluar dari santai dan malas tadi. Ya. Dan salah satu daripada moto orang Jepang menjadi pekerja keras adalah satu kata namanya Bushido. Bushido. Bushido itu ada 7 pilar poin nilai hidupnya. Ada 3 yang tertarik saya dengan Bushido, yaitu 1 bekerja keras. Bekerja keras itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu sebelum waktunya sudah ada dan setelah waktunya tetap ada, overtime. Makanya kalau kerja sama orang Jepang siap-siap lembur, karena bagi mereka itu. Yang kedua, ketika dia diberi kepercayaan, dia tidak akan berhenti sampai pekerjaan tuntas, itu bekerja keras. Ya. Yang ketiga, pekerja keras, dia punya sikap loyal. Apa loyal katanya? Kalaupun nyawa taruhannya dia akan mati di tempat tugas. Asal tugas itu terlaksana dengan baik. Loyal. Itu Bushido. Jepang. Itu ada pada Paulus. Paulus lebih hebat dari Jepang. Amin ya. Katanya aku bekerja keras. Ya. Kalau saudara lihat tadi slide bekerja keras itu, dia sedang di penjara, kakinya sedang diikat, dia tetap menulis kitab. Karena Paulus menulis 13 kitab dari 27 perjanjian baru. Hampir 40% perjanjian baru itu Paulus yang tulis. Hebat. Dia gak kenal lelah, pagi, siang, sore. Dia rasul yang suka mission trip kerja. 3 kali dia kelilingi Asia, Eropa. Gak malas ini pendeta. Dan dia buka pelayanan, dia buka gereja, dia mengembalakan. Dia bikin tenda, dia hasilkan uang, dia berikan untuk pelayanan. Dia nggak mikirin asuransi, dia nggak mikirin tempat tinggal, dia nggak mikirin fasilitas. Yang penting kerajaan Allah dimuliakan. Itu dia. Dan dia jamin, kalaupun ada penentang, dia punya brave heart, dia punya keberanian untuk tetap terobos itu tantangan. Orang berani itu masuk dalam tantangan. Orang pengecut lari, itu intinya. Jadi kalau Anda ingin menjadi pelayan Tuhan, siap-siap tantangan. Kalau Anda pengecut, silahkan keluar, jangan melayani. Karena dalam pelayanan banyak tantangannya. Tapi pemberani, dia masuk terus. Yang terakhir dia katakan, mati pun kuladeni, asal Tuhan dimuliakan. Makanya katakan selama hidup Kristus, kalau mati untung. Akhirnya dia akan mati dipancung di Roma tahun 68. Kepalanya lepas dari badannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu namanya pengabdian. Amin. Biarlah kita diberkati dengan firman Tuhan.